Siap-siap karena tahun 2026 bakal jadi tahun yang menentukan banget buat pasar modal kita. Ada rencana besar nih yang lagi disiapin dan ini bisa mengubah total cara kita semua trading saham setiap hari. Pertanyaannya, Anda udah siap belum buat perubahannya? Selamat datang kembali di Wawasan Cerdas para investor saham sekalian. Hari ini kita bakal kupas tuntas satu topik yang lagi panas-panasnya dibicarain, rencana perpanjangan jam perdagangan bursa. Nah, ini penting banget karena dampaknya langsung ke portofolio Anda. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, semua ini tuh berawal dari satu ambisi yang luar biasa besar. Bursa Efek Indonesia atau yang kita kenal BEI baru aja meluncurkan sebuah master plan buat 5 tahun ke depan. Dan ini bukan rencana biasa ya, ini benar-benar cetak biru buat membawa pasar modal kita naik kelas. Oke, jadi yang kita omongin ini namanya Master Plan Pengembangan Pasar Modal 2026-2030. Anggap aja ini semacam peta jalan gitu ya buat BEI biar bisa jadi pemain yang disegani di panggung dunia. Tujuannya jelas banget, bikin pasar kita lebih transparan, lebih tangguh, dan tentunya lebih gampang diakses sama semua orang. Nah, dari sekian banyak program di dalam master plan itu, ada satu nih yang paling menonjol dan bakal ngaruh langsung ke aktivitas trading kita sehari-hari. Apa itu? Ya, ini dia, rencana penambahan jam perdagangan bursa. Terus pertanyaannya, kenapa sih jam perdagangan perlu ditambah? Jawabannya, jujur aja, sederhana. Duit. BEI itu punya target nilai transaksi harian yang jumbo banget. Dan jam perdagangan yang sekarang ini dianggap udah nggak cukup lagi buat ngejar target itu. Dan ini dia angka keramatnya, 15 triliun rupiah. Itu target rata-rata nilai transaksi harian atau RNTH yang mau dicapai BEI di tahun 2026. Percaya deh, angka inilah yang jadi mesin penggerak utama di balik semua obrolan soal perubahan jam bursa ini. Tapi, target transaksi jumbo ini nggak sendirian loh. Ini tuh bagian dari satu paket ambisi yang lebih gede lagi. Selain itu, mereka juga mau nambah 2 juta investor baru dan mencatatkan 50 emiten saham baru dalam setahun. Jadi semuanya ini saling nyambung buat bikin ekosistem pasar kita jadi jauh lebih hidup. Oke, targetnya ambisius banget kan? Terus gimana cara nyapainya? Nah, solusi yang ditawarkan tuh kedengerannya simple, tapi dampaknya strategis banget. Cukup tambah durasi transaksi 1 jam ekstra aja setiap hari. OJK sama BEI punya analogi yang gampang banget buat kita pahami. Coba deh bayangin pasar modal kita ini kayak toko. Nah, kalau kita mau narik lebih banyak pembeli, apalagi pembeli dari luar negeri, ya jelas dong, toko kita harus buka lebih lama atau buka di jam-jam yang pas buat mereka. Masuk akal banget kan? Dan langkah ini juga bukan sesuatu yang aneh loh. BEI ini sebenarnya lagi ngikutin tren global aja. Coba lihat deh bursa raksasa kayak Nasdaq di Amerika Serikat, itu bahkan lagi ngetes perdagangan selama 23 jam sehari. Jadi penambahan 1 jam di Indonesia ini langkah modernisasi yang wajar banget biar kita tetap bisa bersaing. Nah, disinilah bagian paling serunya. Nambah 1 jam itu gampang idenya, tapi pertanyaannya nambahnya kapan? Pagi atau sore? Nah, disinilah BEI menghadapi dilema yang super strategis. Kita mau merapat ke kiblat Asia atau kita mau ngejar dana dari Eropa? Oke, jadi ada 2 skenario utama nih di atas meja. Opsi pertama, buka lebih pagi, jam 8. Ini bakal bikin kita inline banget sama bursa-bursa raksasa di Asia kayak Tokyo dan Hong Kong. Plusnya, bisa ngeredam volatilitas liar yang sering kejadian pas pembukaan. Nah, opsi kedua, tutup lebih sore, jam 5. Tujuannya juga jelas banget, nyamber aliran dana dari investor Eropa, dari London, dari Frankfurt yang baru aja bangun dan mulai trading. Bener-bener 2 pilihan dengan hasil akhir yang bisa sangat berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting buat kita semua. Dengan adanya wacana ini, apa sih yang harus kita sebagai investor siapin? Tenang, ada 3 hal utama yang bisa Anda mulai antisipasi dari sekarang. Pertama, adaptasi strategi trading Anda. Ini wajib. Ritme pasar bakal berubah total, jadi cara Anda menganalisa juga harus ikut berubah. Kedua, pantau terus semua pengumuman resmi dari regulator. Anda harus paham aturan main barunya dan siap sama potensi volatilitas yang bisa jadi lebih tinggi. Nah, dan yang ketiga, ini yang paling krusial. Tetap fokus pada fundamental. Kenapa? Karena jam trading yang lebih panjang itu artinya bakal lebih banyak noise di pasar. Jangan sampai deh Anda kejebak sama pergerakan harga sesaat yang gak jelas. Jadi intinya gini, perubahan ini hampir pasti bakal terjadi. Pertanyaannya bukan lagi apakah akan merubah, tapi kapan dan gimana perubahannya.
Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan kunci yang bakal kita bedah abis-abisan di pembahasan kita selanjutnya. Sebenarnya mana yang lebih untung buat kita? Ikut jamnya Asia atau ngejar investor Eropa? Masing-masing opsi punya plus minusnya sendiri loh. Penasaran kan? Sampai ketemu di sana. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau di bahasan sebelumnya, kita udah ngobrolin kenapa sih Bursa Efek Indonesia itu perlu berubah. Nah, sekarang kita akan bedah gimananya. Soalnya, di tahun 2026 ini, bursa kita tuh lagi di persimpangan jalan. Dihadapkan pada satu pilihan besar yang bakal mengubah total cara kita semua trading setiap hari. Nah, pertanyaannya sekarang tuh gini. Jam trading kita enaknya ikutin irama pasar Asia atau justru kita perpanjang sore-sore buat menyambut investor dari Eropa? Pilihan ini kelihatannya simpel soal jam ya, tapi dampaknya bakal mengubah ritme harian Anda sebagai investor loh. Jadi, di atas meja BA itu ada dua pilihan besar nih. Gampangnya, pilihannya antara mulai hari lebih pagi biar barengan sama pasar Asia, atau tutup hari lebih sore buat buka pintu ke investor-investor Eropa. Keduanya punya plus minusnya sendiri. Oke, kita bedah dulu opsi yang pertama ya, skenario Asia. Sebenarnya apa sih untungnya kalau kita mulai trading lebih pagi, biar samaan gitu sama bursa-bursa gede di sekitar kita? Jadi gini loh masalahnya sekarang. Bursa kita kan bukanya setelah Tokyo dan Hong Kong. Efeknya, investor lokal sering kaget sama berita yang udah kejadian sejam sebelumnya. Hasilnya, harga saham pas pembukaan sering lompat, atau ada gap yang lumayan. Nah, kalau kita buka lebih pagi, celah ini bisa ditutup. Nah, ini dia poin pentingnya yang ditegaskan juga sama Pak Alexander Raharjo di sini. Kalau kita mulainya barengan, investor bisa langsung bereaksi sama pergerakan pasar Asia. Jadinya, harga saham pas buka itu lebih mulus, nggak lompat-lompat kaget gitu. Lebih bisa ditebak lah pergerakannya. Oke, sekarang kita lihat sisi sebaliknya. Gimana kalau kita pilih jalan yang kedua? Opsi ini bukan soal bangun lebih pagi, tapi justru tentang kerja lebih sore buat membangun jembatan ke pasar modal di barat. Jadi idenya itu kalau kita tutup jam 5 sore, kita bakal dapat irisan waktu atau jendela emas. Jadi pas kita mau tutup, bursa di London dan Frankfurt itu baru pada buka. Nah, disitulah kesempatannya buat para fund manager Eropa buat masuk dan belanja langsung di pasar kita. Dan ini nih iming-imingnya, angkanya nggak main-main loh. Dengan kita buka pintu buat investor Eropa, ada potensi likuiditas harian kita bisa nambah sampai 15, bahkan 18 triliun rupiah. Itu suntikan dana segar yang gede banget dari modal asing. Tapi, ya itu, selalu ada tapinya kan? Seperti yang diwanti-wanti sama analis Martin Aditya, jendela emas tadi itu bisa jadi pedang bermata dua. Coba bayangin, tiba-tiba ada berita jelek dari Eropa sore-sore. Wah, itu bisa bikin gelombang kejut yang langsung mengguncang IHSG tepat di menit-menit penutupan. Risikonya nyata. Ya, pastinya BI juga udah mikirin pengamannya dong. Apapun jalan yang dipilih, udah disiapin mekanisme pengamannya. Tapi, kita juga harus sadar, rencana ini pasti ada tantangan dan ya biaya-biaya yang nggak kelihatan. Salah satu pengaman utamanya itu namanya non-cancellation period. Anggap aja ini kayak aturan dilarang batal di menit-menit terakhir sebelum pasar tutup. Jadi semua order jual beli yang masuk nggak bisa ditarik lagi. Tujuannya, biar nggak ada lagi tuh yang namanya order hantu atau spoofing, yang cuma iseng pasang order buat mainin harga penutupan. Dan poin krusialnya, perubahan ini ada harganya. Coba bayangin, perusahaan sekuritas itu biayanya bisa bengkak buat bayar listrik, server, lembur karyawan. Para ahli juga ngingetin, jangan kira jam trading lebih panjang otomatis bikin pasar lebih rame. Pada akhirnya, investor itu lihat fundamental ekonomi, bukan lihat jam di dinding. Oke, setelah dengar semua ini, terus gimana dampaknya buat kita-kita para investor? Gimana ini bakal mengubah strategi dan kebiasaan trading kita sehari-hari? Tabel ini ngerangkum semuanya dengan pas. Kalau pilih opsi Asia, artinya kita harus lebih disiplin, riset, dan siap-siap lebih pagi buta biar bisa ikutin momentum regional. Sebaliknya, kalau pilih opsi Eropa, kita butuh stamina ekstra dan harus super waspada sama gejolak harga di sore hari yang bisa datang tiba-tiba dari pasar global. Jadi, kita udah lihat nih persimpangannya. Dua jalan dengan konsekuensinya masing-masing. Di bahasan selanjutnya, kita akan kupas tuntas ujian yang sesungguhnya bagi BI. Apa yang terjadi ketika pasar diguncang hebat sampai semua perdagangan harus dihentikan paksa? Kita akan bedah mekanisme trading hold dan gimana pasar kita bertahan di tengah krisis. Jangan kemana-mana ya. Oke, selamat datang kembali. Seperti biasa ya, di sini kita akan bedah tuntas topik-topik penting di pasar modal supaya jadi wawasan yang praktis buat Anda. Langsung aja kita mulai.
Nah, di pembahasan sebelumnya, kan kita udah ngobrolin soal ide seru untuk memperpanjang jam trading bursa kita. Ingat kan? Soal ngejar pasar Asia atau bahkan Eropa. Kedengarannya bagus banget. Tapi, muncul pertanyaan besar. Emang kapal kita ini cukup kuat buat berlayar lebih jauh? Fondasi pasar kita udah kokoh belum buat nahan beban ekstra? Nah, ini nih inti masalahnya. Karena ambisi boleh aja besar, tapi kesiapan itu nomor satu. Dan percaya atau enggak, pasar kita tuh baru aja kena ujian dadakan yang super berat. Oke, kita mundur sedikit ke Januari 2026. Ini adalah periode yang bisa dibilang jadi semacam stress test yang nggak direncanain, tapi justru krusial banget buat pasar kita. Coba bayangin deh, awal tahun 2026 itu suasananya optimis banget, tapi tiba-tiba, boom, pasar kita dihantam turbulensi parah, bener-bener tanpa peringatan. Dan ini bukan sekedar koreksi biasa ya, ini tuh kayak alarm kebakaran yang bunyinya kencang banget. Dan yang bikin ngeri itu, seberapa cepat semuanya terjadi. Coba kita lihat kronologinya. Ini beneran drama, menit demi menit, jam demi jam. Lihat ya tanggalnya. Tanggal 28 Januari, jam 1 siang lewat, IHSG anjlok, trading hold pertama diaktifkan. Rem darurat ditarik, oke? Pasar coba didinginkan selama 30 menit. Tapi ternyata itu belum cukup. Besok paginya, baru aja pasar buka, jam 9 lewat dikit, langsung anjlok lagi 8%. Dan trading hold kedua pun diberlakukan. Gila kan? 2 kali pasar dibekukan dalam waktu kurang dari 24 jam. Ini sih udah kepanikan total. Tentu aja BEI langsung keluarin pernyataan resmi. Mereka bilang, tenang, ini bukan sistem yang rusak. Trading hold ini tuh ibarat tombol pause darurat. Tujuannya apa? Supaya semua orang bisa narik nafas dulu, mendinginkan kepala, dan berhenti panik selling. Jadi ini adalah langkah buat memutus rantai kepanikan, biar investor nggak ambil keputusan gegabah karena emosi. Oke, pertanyaannya sekarang, apa sih yang bikin pasar sepanik ini? Apa ada krisis ekonomi di dalam negeri? Ternyata bukan. Biang keladinya atau pemicunya datang dari satu pemain global yang punya pengaruh luar biasa besar. Namanya MSCI atau Morgan Stanley Capital International. Buat yang mungkin belum familiar, gampangnya gini deh. Anggap aja MSCI ini selebgramnya dunia investasi global. Kalau pasar kita di-endorse sama MSCI, wah, dana asing triliunan rupiah bisa langsung masuk. Tapi sebaliknya, kalau kita kena sentil atau dapat kartu kuning dari mereka, dana asing bisa kabur besar-besaran. Sesimpel itu. Nah, akar masalahnya ada di satu istilah ini, free float. Apa itu free float? Gampangnya, ini adalah porsi saham sebuah perusahaan yang benar-benar beredar bebas di pasar buat diperjualbelikan sama kita, investor retail, bukan saham yang dipegang sama pendiri, pemerintah, atau pengendali. Jadi, makin tinggi free float-nya, makin liquid saham itu, gampang dibeli, gampang dijual. Jadi, MSCI punya 2 keluhan utama. Pertama, soal free float tadi. Menurut mereka, banyak banget saham big caps di Indonesia yang porsi publiknya kekecilan. Jadi susah buat investor gede masuk keluar. Kedua, soal transparansi. Data kepemilikan saham kita dianggap nggak standar global. Jadi investor asing tuh kayak beli kucing dalam karung, susah ngukur risikonya. Nah, 2 poin ini benar-benar jadi kartu kuning telak buat kita. Dan resiko puncaknya apa? Ini dia yang paling ditakuti pasar. Kalau kita nggak berbenah, MSCI bisa aja nurunin peringkat kita. Dari emerging market ke frontier market. Turun kelas. Artinya apa? Artinya, banyak banget fund manager global raksasa yang secara aturan nggak boleh lagi investasi di Indonesia. Mereka wajib jual semua saham Indonesia mereka. Kebayangkan? Inilah yang memicu panic selling besar-besaran itu. Ketakutan akan eksodus modal asing. Kejadian ini, ya walaupun pahit, jadi semacam wake up call yang mahal banget buat regulator kita. Tapi justru karena ini, lahirlah serangkaian reformasi yang super cepat dan penting. Pelajaran utamanya jelas banget. Nggak ada gunanya kita ngomongin perpanjangan jam perdagangan kalau rumahnya sendiri belum kokoh. Fondasinya harus dibenerin dulu. Jadi, penguatan struktur pasar jadi prioritas utama. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Dan inilah langkah konkret pertama yang diambil. Aturan free float minimum langsung digandakan. Dari yang tadinya cuma 7,5%, sekarang jadi 15%. Ini langkah yang to the point. Langsung menjawab masalah utama yang disorot MSCI soal likuiditas. Jadi, ada 3 pilar utama reformasinya. 1. Naikin free float ke 15% tadi. 2. Tingkatkan transparansi. Sekarang siapapun yang punya saham di atas 1% harus diungkap, bukan lagi 5%. Ini penting supaya kita bisa lihat pergerakan big boys atau smart money. Ketiga, perbaiki kualitas data investor kita biar sesuai standar global. 3 langkah ini, kalau jalan semua, bakal bikin fondasi pasar kita jauh lebih solid.
Oke, setelah semua drama dan reformasi ini, pertanyaannya sekarang, so what? Apa artinya buat kita sebagai investor? Apa yang harus kita lakukan? Yuk kita bedah langkah-langkah praktisnya. Ini dia playbooknya buat Anda. Pertama, langsung cek portofolio Anda. Ada nggak saham yang free float-nya di bawah 15%? Saham-saham ini kemungkinan besar harus melakukan aksi korporasi kayak rights issue buat memenuhi aturan. Ini bisa banget ngaruh ke harganya. Kedua, pantau terus semua berita soal review MSCI. Kalau ada kabar baik soal status Indonesia, itu bisa jadi katalis positif yang kuat banget, terutama buat saham-saham blue chip. Ketiga, manfaatkan data baru soal kepemilikan di atas 1%. Ini bisa jadi contekan buat ngintip gerak-gerik investor kakap. Jadi, bisa kita lihat ya, fondasi pasar kita lagi dibenahi besar-besaran. Ini kabar baik, tapi ini baru satu sisi. Pertanyaan selanjutnya adalah gimana dengan infrastruktur operasionalnya? Apakah para sekuritas, pialang, dan bahkan kita sebagai investor retail siap dengan biaya ekstra dan tenaga tambahan kalau jam trading diperpanjang? Nah, kesiapan operasional inilah yang akan kita bedah habis-habisan di pembahasan kita berikutnya. Jangan sampai ketinggalan. Oke, kita lanjut lagi ya. Setelah sebelumnya kita ngobrolin soal strategi waktu dan guncangan stabilitas, sekarang waktunya kita masuk lebih dalam. Ibaratnya nih, kita mau ngintip langsung ke ruang mesinnya pasar modal. Kita bakal bongkar sama-sama gimana perubahan operasional di tahun 2026 nanti bakal berdampak langsung ke kita sebagai investor. Udah siap? Nah, kita mulai dari pertanyaan kunci ini. Coba deh direnungin. Pertanyaan ini tuh nangkep banget inti dari semua perubahan yang akan kita hadapi. Baik buat para broker alias si pelayan toko, maupun buat kita para pembeli. Intinya, semua elemen pasar ini beneran siap nggak sih buat maraton di jam perdagangan yang lebih panjang nanti? Oke, pertama-tama kita coba lihat dari sudut pandang perusahaan sekuritas dulu ya. Merekalah si pelayan dalam analogi kita tadi. Merekalah yang ada di garis paling depan menghadapi semua perubahan ini. Buat mereka, ini tuh situasinya serba salah. Di satu sisi, ada harapan besar buat nambah kemasukan, nambah bisnis. Tapi di sisi lain, ada biaya operasional yang udah pasti dan harus langsung mereka tanggung. Nah, di sini kelihatan jelas banget kan dilemanya. Di kolom harapan, ya jelas, ada potensi komisi transaksi naik. Tapi coba lihat kolom realitas. Biaya listrik, biaya bandwidth data, dan yang paling kerasa, uang lembur buat tim mereka. Inti masalahnya di sini. Biaya itu adalah sebuah kepastian, sementara tambahan pendapatan itu masih sebatas harapan. Untungnya, Bursa Efek Indonesia nggak tinggal diam. Mereka udah siapin solusi buat jaga semangat para broker. Caranya? Lewat insentif buat mereka yang mau jadi liquidity provider. Dan ternyata udah ada 13 perusahaan sekuritas loh yang tertarik. Oke, sekarang kita geser fokusnya. Kita akan bahas pemain paling krusial dalam cerita ini, investor retail. Yup, ini semua tentang Anda, tentang kita semua. Mari kita lihat gimana kekuatan kita sekarang benar-benar mengubah peta permainan. Coba perhatikan baik-baik angka yang satu ini. Cuma satu angka, 52%. Tapi percaya deh, angka ini adalah game changer yang mengubah total dinamika pasar modal kita. Sebenarnya, apa sih arti angka ini? Dan inilah jawabannya. 52% itu adalah kontribusi investor retail kita semua terhadap total transaksi harian di bursa. Artinya apa? Kita yang mungkin sering dianggap semut-semut retail, secara kolektif ternyata udah jadi gajah di dalam ruangan. Kita adalah kekuatan dominan yang baru. Nah, poin kuncinya di sini. Karena kekuatan investor retail sekarang begitu besar, regulator sadar betul mereka harus ngasih kita perlindungan sekaligus alat tempur baru. Jadi semua perubahan yang akan datang ini pada dasarnya adalah respons langsung terhadap kekuatan kita semua. Nah, ini dia bagian yang paling seru. Yuk kita buka kotak peralatan ini dan kita lihat satu persatu senjata baru apa aja yang disiapin khusus buat kita untuk menghadapi era baru di pasar modal. Oke, coba lihat. Ada 3 senjata tempur utama di dalam toolkit baru kita. Ini bukan sekedar perubahan biasa loh. Ini beneran kayak power up yang dirancang khusus buat investor retail. Yuk kita bedah satu persatu. Ini kondisi yang kita semua tahu sekarang kan. Satu lot itu isinya 100 lembar saham. Buat beberapa saham blue chip, ini bikin harganya jadi lumayan mahal buat sekali beli. Dan jeng-jeng, ini dia perubahannya. Ukuran lot bakal dipotong setengahnya, jadi 50 lembar. Artinya apa? Saham-saham bagus yang tadinya terasa mahal, sekarang jadi jauh lebih terjangkau. Kita jadi bisa diversifikasi portofolio dengan lebih gampang. Senjata kedua ini adalah perisai pelindung. Logikanya, jam trading makin panjang, resiko digoreng atau kena pom-pom saham juga makin gede. Nah,
Buat ngelawan ini, OJK bakal bikin aturan baru buat para influencer. Mereka harus transparan, punya sertifikasi nggak, ada konflik kepentingan nggak, dibayar sama emiten nggak. Ini bakal bantu kita banget buat nyaring informasi yang benar. Nah, kalau senjata ketiga ini nilainya strategis banget. Biasanya kan, kita baru tahu asing lagi borong atau jualan besar-besaran pas pasar udah mau tutup. Mulai 2026, data krusial itu bakal tersedia pas istirahat makan siang, setelah sesi I selesai. Ini jelas ngasih kita keunggulan buat nyusun strategi di sesi kedua. Baik, kita udah tahu semua informasinya, kita udah bongkar semua peralatannya. Pertanyaan berikutnya, gimana cara kita pakai semua ini jadi strategi yang jitu? Yuk kita susun rencana aksinya bareng-bareng. Ini dia 3 langkah praktis yang bisa langsung kita terapkan. Pertama, manfaatkan lot yang lebih kecil buat mulai nyicil saham-saham bagus. Kedua, jadi lebih kritis. Verifikasi sumber informasi kita, jangan asal percaya. Dan ketiga, ini penting banget, jadiin kebiasaan baru. Cek data aliran dana asing di tengah hari sebelum mulai trading sesi 2. Jadi, kita udah lihat ya gimana ruang mesin pasar modal kita lagi dirombak total. Semuanya untuk memberdayakan kita, para investor retail. Tapi, ini baru sebagian kecil dari gambaran besarnya loh. Pertanyaannya, sekarang setelah mesinnya di-upgrade, terus apa? Nah, bagaimana demutualisasi dan produk-produk baru seperti ETF emas bakal menyempurnakan transformasi ini menuju 2030? Itu dia yang akan jadi topik pembahasan kita di segmen terakhir. Sampai ketemu di sana ya. Siap-siap, karena pasar saham Indonesia bakal berubah total di tahun 2026. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas apa aja perubahannya, dan yang paling penting, artinya apa sih buat portofolio Anda sebagai investor. Yuk kita mulai. Di pembahasan sebelumnya, kita kan udah ngobrolin soal rencana perpanjangan jam perdagangan, soal stabilitas pasar, sampai kesiapan para broker. Tapi ternyata nih, semua itu cuma kepingan-kepingan kecil dari sebuah puzzle yang jauh lebih besar. Nah, ini dia gambaran lengkapnya Master Plan Pengembangan Pasar Modal 2026-2030. Jadi ini bukan cuma soal jam buka bursa yang lebih panjang. Tahun 2026 itu udah ditetapkan sebagai tahun pondasi untuk sebuah transformasi total. Dan perubahan pertama yang akan kita bahas ini adalah yang paling mendasar. Kita nggak lagi ngomongin aturan baru atau produk baru. Bukan. Yang kita bicarakan ini soal, perubahan jati diri Bursa Efek Indonesia itu sendiri. Sebuah revolusi struktural yang bakal mengubah cara kerja bursa kita selamanya. Oke, jadi pertanyaan kuncinya, apa sih sebetulnya demutualisasi itu? Mungkin kedengarannya agak rumit ya. Tenang, konsep intinya sebenarnya simpel banget kok, dan ini penting untuk Anda pahami. Gampangnya gini deh, BEI itu akan berubah dari semacam klub eksklusif yang cuma dimiliki oleh para broker menjadi sebuah perusahaan publik. Artinya sama kayak emiten lain, nanti Anda dan saya bisa loh memiliki sahamnya. Coba deh, lihat perbandingannya di sini, jelas banget bedanya. Di sebelah kiri, itu model kita sekarang, Nirlaba, yang punya para broker, fokusnya ya lebih ke regulasi. Nah sekarang, lihat yang kanan, ini masa depannya. Perusahaan yang cari profit, bisa dimiliki publik dan didorong oleh inovasi. Ini pergeseran paradigma total. Terus, kenapa sih perubahan segede ini perlu dilakukan? Ada 3 alasan utama. Pertama, buat misahin fungsi pengawas dan fungsi bisnis, jadi nggak ada lagi konflik kepentingan. Kedua, biar BEI bisa IPO dan dapat dana segar buat investasi teknologi dan keamanan siber. Dan yang ketiga, ini penting, biar tata kelola bursa kita setara dengan bursa-bursa maju di dunia. Dan jangan salah ya, ini bukan wacana jangka panjang. Lihat deh lini masanya. Aturan mainnya ditargetkan keluar di awal 2026. Dan seluruh prosesnya diharapkan kelar cuma dalam 6 bulan pertama di tahun itu. Ini bakal terjadi dalam waktu dekat. Oke, setelah kita bahas perubahan di dapurnya, sekarang ayo kita pindah ke bagian yang paling seru buat kita sebagai investor. Mainan baru apa aja sih yang bakal tersedia di portofolio kita nanti? BEI udah nyiapin beberapa produk inovatif. Pertama, ada ETF emas. Nah, ini kabar bagus banget buat Anda yang suka diversifikasi. Bayangin deh, bisa beli emas fisik tapi dengan gampangnya kayak beli saham lewat aplikasi trading. Jadi pas pasar lagi gonjang-ganjing, Anda bisa langsung pindah ke aset aman ini tanpa perlu repot-repot lagi. Anda pernah ngerasa nyangkut di saham yang antrian jual belinya tipis banget? Nah, Liquidity Provider ini solusinya. Anggap aja mereka ini semacam penjaga gawang yang tugasnya mastiin selalu ada antrian beli dan jual di saham-saham tertentu. Jadi Anda nggak perlu khawatir lagi kesulitan keluar dari posisi. Dan ini bukan cuma konsep loh. Angka 13 ini nunjukin kalau udah ada 13 sekuritas yang siap berpartisipasi. Artinya, momentum dari industrinya sendiri udah kuat banget.
Nah, buat Anda yang profilnya lebih agresif, ada kabar baik juga. Short selling rencananya bakal kembali, jadi Anda punya kesempatan buat untung bahkan saat pasar lagi bearish. Selain itu, produk derivatif seperti single stock futures juga bakal diperluas, jadi makin banyak strategi trading dan hedging yang bisa dipakai. Dengan semua perubahan ini, pertanyaannya sekarang, kita harus gimana? Poin krusialnya adalah gimana cara kita nyiapin diri dan memposisikan portofolio kita biar bisa meraih keuntungan dari era baru ini. Ini dia panduan 3 langkah simpelnya. Pertama, pelajari produk-produk baru ini. Jangan cuma mentok di saham aja. Kedua, mulai deh berpikir dan menganalisis kayak investor institusional. Dan ketiga yang paling penting, tetap optimis. Anggap setiap gejolak selama masa transisi ini sebagai diskon buat ngumpulin aset-aset berkualitas. Jadi, kalau mau dirangkum, tabel ini udah nyajiin semuanya dengan sempurna. Dari sisi waktu, kita menjangkau pasar global. Dari sisi kualitas, kita menuju standar MSCI. Dari sisi struktur, BEI jadi perusahaan modern. Dan dari sisi produk, pilihan kita jadi jauh lebih kaya. Ini benar-benar transformasi total. Pada akhirnya, kalau nanti ada volatilitas atau tantangan adaptasi, itu bukanlah masalah. Anggap saja itu growing pains, rasa sakit karena sedang bertumbuh. Ini justru tanda kalau pasar kita lagi dalam proses naik kelas buat jadi pemain utama di kawasan Asia Tenggara. Sebelum kita tutup, penting banget untuk diingat ya, kalau seluruh pembahasan ini tujuannya murni untuk edukasi. Ini bukan merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual sekuritas apapun. Setiap keputusan investasi adalah dan akan selalu menjadi tanggung jawab pribadi Anda masing-masing. Terima kasih.